alamnya keren banget. Pas saya tadi naik di pesawat capung tuh, saya nemu juga di sini nasi moderat, karena dibilang bubur belum, dibilang nasi juga enggak. Kita berharap semangat ini itu dikabarkan ke Indonesia sehingga bisa ditularkan juga ke berbagai kawasan di Indonesia. Makanya pentingnya nge-subscribe Pijar ini, Pijar Malinau. Itu yaitu untuk mendapatkan informasi konkret tentang toleransi dan moderasi antar umat beragama yang indah di Kabupaten Malinau. Taman Mini Indonesia Indah. Jadi selain di Jakarta itu ada di sini Malinau. Dan bahkan yang selalu mengingatkan saya sholat adalah Pak Bupati. Aku gak mau sholat dulu. Ini masjid terdekatnya di sini dan lain sebagainya. Semua yang ngingetin itu yang non muslim justru. Moderasi ini bukan hanya konsep, dia praktik yang bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena banyak orang nggak bisa membayangkan tuh hidup bersama orang yang berbeda agama gimana ya, ribet atau bahkan mustahil. Tapi di sini bisa dengan baik. Target kita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau saya sudah punya tujuan pergi ke tas ini, maka apapun yang terjadi di sini nggak akan membuat saya ke-trigger. Itulah makna khusyuk dalam Islam. Khusyuk itu bukan hanya di sholat, tapi dalam hidup harus khusyuk. Khusyuk pada apa? Khusyuk pada tujuan hidup. Karena itu seorang anak muda, dia harus punya tujuan. Ayo lanjutkan, ayo tingkatkan program kerja yang ada untuk Malinau bersama Wira. Ayo kita lanjutkan program yang sudah ada. Halo sahabat Pijar, dimanapun Anda berada, lagi dalam program Malinau Punya Cerita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol langsung nih dengan tema pembahasan moderasi beragama di Kabupaten Malinau. Dan pada saat ini kita sudah hadir narasumber kita bersama Habib yang luar biasa sekali ini, jauh banget hadir di Kabupaten Malinau. Dan perlu pemirsa ketahui bersama, di sebelah saya Insya Allah ada Mbak Habib yang hadir di tengah kita, ada Habib Hussein bin Jafar Al-Hadar. Betul. Alhamdulillah. Apa kabarnya Habib? Kabar baik, alhamdulillah. Iya, gimana nih Bib perjalanannya ke Kabupaten Malinau? Ini ada cerita khusus nggak nih Bib sampai di bumi inti ini? Saya ya nggak pernah kebayang bahwa saya akan nyampe di sini. Karena kan mungkin ini daerah terluar yang pertama kali saya sampai dari Indonesia kan. Ini kan perbatasan dengan Malaysia ya. Kemudian saya ke Malinau sendiri untuk pertama kalinya. Bahkan ketarakannya saya itu pertama kali waktu itu, dan ini yang kedua kali. Dan pas mau turun di Tarakan aja tuh saya bingung. Ini masih rawa-rawa kok udah mau turun, sampai udah mau turun banget tuh kok masih rawa, katanya baru ada landasan. Nah, ditambah lagi ke Malinau tadi pakai pesawat capung yang isinya 12 orang doang. Nah, itu pengalaman pertama juga. Seru, deg-deg menjalaninya, tapi dinikmati soalnya kan terbangnya nggak tinggi banget ya. Kemudian bisa ngelihat lah keindahan Kalimantan Utara secara umum dan secara khusus Malinau. Dan tadi langsung ke balapan ketingting, balapan ketingting. Oh, itu juga seru tuh, kayak ngelihat balapan motor, tapi di sungai. Apalagi ditutup dengan hujan tadi. Masya Allah. Jadi ya. pokoknya indah lah Malinau lah. Iya. Kalau melihat Malinau sendiri nih Bib, dari perjalanan sampai di tadi nonton balapan ketingting, ini bisa diceritain dikit nggak Bib? Nih gimana sih Malinau itu? Iya, ada banyak hal yang bisa saya ceritain. Pertama adalah alamnya. Alamnya keren banget. Pas saya tadi naik di pesawat capung tuh ngelihat alamnya keren banget. Pas saya ke sungainya juga keren banget. Kemudian yang kedua juga saya ngelihat budayanya.
rumah-rumahnya, masyarakatnya bersih, disiplin, harmoni juga. Karena di sini kan antara muslim dan non muslim proporsinya masih dominan yang non muslim, tapi muslimnya juga sekitar 30%. Jadi relatif mau seimbang kan. Tapi bagaimana harmoninya orang-orang di sini, toleransinya, persaudaraannya terjaga dengan kuat. Kemudian akses untuk ibadahnya, walaupun muslim hanya 30% di sini, tapi saya nyari masjid nggak usah naik motor, apalagi naik mobil, jalan kaki dari manapun ketemu masjid. Kemudian bahkan saya ziarah ke beberapa makam wali di sini, baik dari kalangan Habib maupun dari non Habib. Jadi secara budaya juga indah. Dan juga yang saya soroti itu adalah kulinernya. Jarang loh saya suka dengan kuliner yang tidak biasa saya konsumsi di Jakarta. Jarang banget saya tuh. Apalagi kalau di Kalimantan biasanya kan manis ya, secara umum kan, mainan kecap terus kan. Nah, tapi di sini saya suka semua makanan baru yang saya makan. Jadi saya tadi makan apa ya? Kue bentuknya bunga gitu dari kelapa sama dari sagu gitu kayaknya. Wah, itu enak. Kemudian saya makan baksonya juga enak. Dan hujan-hujan ya, Bib? Iya, hujan-hujan. Dan baksonya itu nggak ada sausnya, nggak tahu kenapa ya di sini. Nggak ada sausnya. Nggak ada sausnya, apa khas, tapi kecapnya. Dan saya lihat orang-orang makan bakso pakai kecap banyak banget. Wah, itu bakso apa es campur? Manis banget pasti itu. Kemudian beberapa kulinernya juga enak banget. Saya nemu juga di sini nasi moderat. Karena dibilang bubur belum, dibilang nasi juga enggak. Jadi antara bubur dan nasi. Jadi kayak bubur yang yang dibungkus pakai daun dan akhirnya bisa dimakan kayak nasi gitu. Oh iya, berarti Habib tadi menikmati kuliner nasi lubak layak. Nah, nasi lubak layak. Lubak layak. Iya. Layaknya apa itu ya? Iya, itu namanya aja. Iya, yang ada di sini, Masya Allah. Ya Habib, ini kan mungkin banyak pemirsa bertanya-tanya nih. Kalau Habib ini kan ditanya, apa sih perbedaan Habib dan Ustadz nih? Habib dan Ustadz ya? Iya, nih mungkin para pemirsa juga banyak yang belum tahu nih, iya. Ini seperti apa. Jadi Habib itu adalah Ustadz yang secara nasab punya garis keturunan bersambung kepada Nabi Muhammad melalui garis pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yang dari Sayyidah Fatimah itu bersambung ke Nabi Muhammad. Kenapa melalui Sayyidah Fatimah? Padahal Habib itu setelah itu semua keturunannya harus dari laki-laki, karena Nabi katakan semua garis keturunan melalui laki-laki kecuali garis keturunanku melalui putriku Fatimah. Apakah itu aneh? Enggak, karena ada juga Nabi lain yang garis keturunannya melalui perempuan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Beliau itu kan tidak memiliki ayah, garis keturunannya melalui ibunya. Makanya disebut oleh Al-Quran dan beberapa riwayat Isa ibnu Maryam, Isa putranya Maryam. Jadi Habib itu keturunan Nabi secara nasab, dan secara sanad dia harus punya sanad keilmuan yang baik dan mendakwahkan ilmunya kepada orang lain seperti ustadz. Jadi semua Habib pasti ustadz, tidak semua ustadz itu Habib. Nah, apakah saya temui banyak keturunan Nabi yang tidak menjadi ustadz, tidak punya ilmu? Mereka itu disebut Habib juga? Tidak, mereka disebutnya itu Sayyid biasanya. Nah, Sayyid ini nanti biasanya di setiap daerah punya panggilannya sendiri-sendiri. Kalau di daerah Jawa Timur dan Madura itu dipanggilnya Y. Kalau di Aceh itu Ayeb. Tapi semuanya dari akar katanya Sayyid. Y itu yidnya, akhirnya disebutnya Y. Ayeb itu Sayyid, Ayeb gitu. Nah, saya nggak tahu kalau di Kalimantan, tapi itulah perbedaan antara Habib, Ustadz, Sayyid dan lain sebagainya. Masya Allah, ini
pengalaman dan ilmu baru ya Habib ya. Iya. Para pemirsa banyak yang belum tahu nih Habib dan Ustadz. Ya Habib ya. Ini kita boleh tahu nih dalam rangka apa nih Habib ke Kabupaten Malina Provinsi Kalimantan Utara. Kalau tadi Habib katakan perjalanan cukup jauh. Nah, Iya. Insya Allah ini banyak juga para penggemarnya dan fans setianya. Iya, saya gak ngeduga loh. Iya, di mana media sosial dan juga di mana semua banyak tanya Iya. ada Habib. Iya. Gimana? Habib? Jadi saya gak ngeduga di sini juga banyak yang suka dengerin saya. Bukan hanya yang Muslim, tapi yang non Muslim banyak juga, karena saya mencoba menyampaikan pesan-pesan Islam yang bernilai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta, yaitu nilai-nilai yang sifatnya universal. Nah, bahkan bocah-bocahnya ternyata di sini main FF juga, main Free Fire. Saya tadi pas ketemu bocah-bocah langsung mereka, mabar gak apa-apa, ibadah jangan lupa. Itu tagline saya sebagai bintang iklannya Free Fire tuh. Nah, kesini itu kenapa bisa nyampe kesini dulu? Iya. Karena saya itu merasa dan menjalani lakon sebagai pendakwah, bukan sebagai artis. Walaupun saya di TV, di media sosial, follower saya gede sebagai influencer, tapi bagi saya adalah pendakwah. Sehingga saya harus bertemu dengan orang-orang yang perlu saya temui, bukan yang ingin saya temui. Jadi yang perlu saya berdakwah. Karena itu saya harus menjangkau berbagai kawasan. Saya perlu ke sini untuk menemui umat Islam di sini, non Muslim di sini, agar kita bisa menyapa secara langsung, merasakan emosi positifnya, memberikan kebahagiaan bagi masyarakat di sini. Makanya saya langsung tuh ketika diundang untuk Malinau, oke, karena saya belum pernah ke Malinau, maka saya harus paling tidak sekali ke Malinau untuk menyapa dan memberikan manfaat serta mengambil nilai-nilai positif yang ada dari Kabupaten Malinau ini. Nah, kebetulan diundang oleh Bapak Bupati. Diundang Bapak Bupati untuk mengisi acara halal bihalal. Nah, ini juga saya ingin mengapresiasi Bapak Bupati yang bukan hanya sekedar menyelenggarakan halal bihalal, tapi menyelenggarakan acara halal bihalal secara besar, secara serius, meskipun beliau seorang Protestan. Kan bisa aja beliau yang ngadain halal bihalal aja seadanya, yang penting sifatnya seremonial dan terlihat bahwa beliau mengayomi semua warganya, termasuk yang berbeda agama dengan beliau. Tapi ini tidak, beliau mengundang saya jauh-jauh karena ternyata di sini banyak yang ingin menyapa saya, ingin bertemu dengan saya, ingin foto, nggak tahu ingin mendengar ceramahnya apa enggak. Karena kalau ingin mendengar ceramahnya kan seharusnya melalui medsos sudah cukup ya. Tapi paling tidak, beliau secara serius memfasilitasi umat Islam di sini untuk bertemu dengan tokoh yang ingin didengar langsung ceramahnya. Jadi akhirnya yaudah, saya mau tuh karena acaranya halal bihalal. Kalau acaranya haram biharam tentu saya nggak mau tuh. Ya Habib, kalau dapat diketahui bersama, Kabupaten Malino itu kalau bisa dibilang Indonesia mininya Indonesia ada di Kabupaten Malino, karena perbedaan suku, agama, ras dan semua ada di sini. Tapi toleransinya itu cukup besar sekali, seperti yang Habib katakan tadi. Nah, Habib melihat dengan toleransi ini seperti apa, Habib? Apalagi Bapak Bupati Malino yang non-Muslim ya bisa mengundang Habib yang jauh-jauh dari Jakarta, ya bisa sampai ke Kabupaten Malino dalam rangkaian acara halal bihalal. Ini seperti apa sih, Habib, tanggapannya? Iya, bagi saya kekuatan utama bangsa ini adalah keragamannya. Yang keragaman itu kalau tidak dijaga dengan baik, dia akan menjadi bencana bagi kita. Tapi kalau dijaga dengan baik, dia justru akan menjadi kekuatan bagi kita. Keragaman itu adalah realitas yang tidak bisa kita hindari. Kenyataannya Indonesia itu beragam, bahkan menjadi negara paling beragam di dunia. Itu adalah sunnatullah, ketentuan dari Allah. Saking beragamnya hingga di Indonesia ini untuk nyebut martabak manis aja ada 7 perbedaan. Di sini disebutnya apa?
Martabak manis. Martabak manis Iya. ya. Kalau di Jawa Timur itu disebutnya terang bulan. Oh iya, kalau di sini juga disebut terang bulan. Terang bulan. Nah, Ada yang nyebut martabak manis. Iya, benar. Ada juga yang nyebut kue Bandung. kalau di sini roti Bandung. Roti Bandung. Iya. Itu martabak manis juga. Beda, dia roti Bandung. Oh beda. Enggak, ini martabak manis disebutnya iya. kue Bandung dan berbagai macam sebutan. Sukunya juga di Indonesia ini ada 700 lebih suku. Bahkan di Malinau aja ada berapa suku kan? Ada Dayak dan lain sebagainya kan. Ada Melayu juga tadi saya diceritain Pak Bupati. Jadi itu bisa jadi bencana atau kekuatan bagi kita. Kekuatan kalau dia dipahami sebagai sesuatu yang merupakan karunia dari Tuhan yang harus kita eksploitasi secara positif, sehingga itu pertama akan menjadi kekuatan karena akan saling melengkapi seperti puzzle. Wah, kalau urusan apa ke orang Dayak, kalau urusan apa ke orang Melayu, kalau urusan ini Muslim, kalau urusan itu Protestan, kalau urusan ini agama ini. Jadi akhirnya Indonesia khususnya Kabupaten Malinau bisa saling melengkapi satu sama lain. Kegembiraannya bisa terus menerus juga karena pas Idul Fitri gembira karena semuanya memperingati Idul Fitri, termasuk yang non Muslim ikut bergembira. Pas Natal juga gitu, yang Muslim juga ikut berbagi dan bergembira atas kegembiraannya non Muslim. Pas hari raya lain juga begitu. Nah, yang kedua juga akan merasakan keindahan karena seperti televisi, semakin berwarna semakin indah. Kalau dulu zaman hitam putih ya indah, tapi tidak lebih indah dari ketika warna-warni. Nah, tinggal kemudian bagaimana kita mengelola perbedaan itu. Apakah itu akan dieksploitasi secara positif atau itu dieksploitasi secara negatif menjadi konflik horizontal di tengah-tengah kita. Dan akhirnya perbedaannya itu begitu kontras, seperti sapu lidi. Kalau terpisah dia menjadi sampah, tapi begitu disatukan dia menjadi alat pembersih sampah. Bayangin betapa kontrasnya perbedaan antara persatuan dan perpecahan. Nah, karena itu tinggal kemudian bagaimana kita ngelolanya. Dan saya bersyukur Malinau ini seperti yang tadi disinggung, memang Taman Mini Indonesia Indah. Jadi selain di Jakarta itu ada di sini Malinau. Bagaimana di tengah perbedaan agama dan budaya mereka sangat rukun, sangat harmonis. Bahkan ya saking harmonisnya nggak ada pembicaraan soal agama nih dari pertemuan-pertemuan saya di Malinau tuh. Ketika makan, ketika hadir tadi acara balapan, ketika kemana-mana itu ya udah gak ada. Dan bahkan yang selalu mengingatkan saya sholat adalah Pak Bupati. Aku gak mau sholat dulu, ini masjid terdekatnya di sini dan lain sebagainya. Semua yang ngingetin itu yang non muslim justru, karena mungkin kebiasaan mereka begitu, sudah saking mereka bersatunya sehingga sudah saling tahu, oh jam segini waktunya muslim sholat duhur, jam segini waktunya muslim sholat maghrib, isya dan lain sebagainya. Jadi kita begitu berbaur di sini secara indah, sehingga kemudian perbedaan-perbedaan itu tidak berarti kecuali dalam pengertian yang positif, untuk saling melengkapi, untuk saling memberikan keindahan satu sama lain. Dan kita berharap semangat ini itu dikabarkan ke Indonesia sehingga bisa ditularkan juga ke berbagai kawasan di Indonesia. Makanya pentingnya nge-subscribe Pijar ini, Pijar Malinau. Itu yaitu untuk mendapatkan informasi konkret tentang toleransi dan moderasi antar umat beragama yang indah di Kabupaten Malinau. Karena mungkin di berbagai tempat udah dibicarakan, di berbagai konten YouTube, termasuk konten YouTube saya dibicarakan tentang toleransi dan moderasi. Tapi
melihat langsung kenyataan moderasi dan toleransi itu, saya kira penting dan menarik untuk dilihat di Kabupaten Malinau ini. Kalau menurut Habib sendiri, apa sih moderasi beragama itu? Iya, moderasi beragama pertama adalah yang perlu dimoderasi itu adalah beragamanya, bukan agamanya. Karena kalau agamanya sudah moderat, yang biasanya kurang moderat atau tidak moderat adalah keberagamaan umatnya. Nah, moderasi itu dalam bahasa Arab disebutnya wasatiyah, merujuk kepada salah satu ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Nah, di sana disebutkan wa kadzalika ja'alna. Ja'ala ini berbeda dengan khalaqa. Khalaqa itu artinya Allah yang menciptakan. Tapi kalau ja'ala, Allah menjadikan, yang agar sesuatu itu teraktualisasi butuh kita manusia untuk mengaktualisasikannya. Allah hanya ngasih potensi. Potensinya berupa apa? Agama Islam yang moderat. Apakah agama Islam ini akan diterapkan menjadi umat Islam yang moderat? Tergantung kepada manusianya. Karena itu moderasi itu satu kerja yang harus dilakukan oleh kita bersama. Nggak bisa kita berharap umat jadi moderat, nggak bisa. Karena Allah katakan ja'ala, dijadikan. Kemudian ummatan, kata Allah, umat. Kenapa Allah katakan ummatan bukan dinan? Karena kalau agamanya sudah moderat, nah umatnya ini yang belum moderat, kurang moderat, sehingga butuh upaya untuk terus memoderasi. Nah, diantaranya adalah dengan kita saling belajar satu sama lain, bukan hanya kepada konteks, tapi juga kepada konteks. Seperti di Kabupaten Malinau ini, agar kita merasakan bahwa moderasi ini bukan hanya konsep, dia praktik yang bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena banyak orang nggak bisa membayangkan tuh, hidup bersama orang yang berbeda agama gimana ya, ribet atau bahkan mustahil. Tapi di sini bisa dengan baik. Nah, kemudian wasatan. Wasatan itu dalam bahasa Indonesia serapannya adalah wasit. Jadi moderat itu artinya wasit. Jadi menjadi moderat itu menjadi seperti wasit. Wasit itu ada di tengah. Dia melihat semuanya dari tengah, agar bisa kelihatan semua, sehingga bisa menghukumi secara adil. Kalau tidak di tengah, kalau kita di kanan, kita akan mudah melihat yang sisi kanan, tapi tidak mudah melihat sisi yang sebelah kiri. Nah, karena itu seperti wasit, orang yang moderat dia selalu melihat segala sesuatu di tengah secara adil, secara proporsional, sehingga semuanya bisa terlihat dengan baik. Kemudian yang kedua, seperti juga wasit, dia menghukum secara adil di tengah-tengah, tidak condong ke kanan, tidak juga condong ke kiri. Hukumnya itu di tengah-tengah secara adil. Apakah dia tidak boleh berpihak? Dia harus berpihak kepada yang benar dan tidak berpihak kepada yang salah. Orang yang moderat begitu, bukan ketika ada intoleransi kita bilang, oh saya moderat, nggak mau ikut campur. Enggak, dia harus berpihak kepada yang toleran. Dia harus berpihak kepada kebenaran. Tapi dia harus adil dalam menilai, dalam melihat, seperti seorang wasit. Kemudian di ayat itu juga dikatakan litakunu syuhada 'alan nas, menjadi saksi atas manusia. Jadi seorang yang moderat itu harus menjadi saksi atas manusia. Alan nas ini, alanya kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai ala isti'la. Dia gak bisa menjadi moderat
menjadi saksi bagi manusia secara adil kalau dia tidak punya ketinggian. Ala itu ketinggian. Ketinggian apa? Pertama, ketinggian posisi agar dia bisa melihat semuanya. Karena kalau wasit badminton, wasit tenis itu kan ada di atas, biar bisa ngelihat semuanya secara adil. Kalau sekarang di bola gak usah di atas karena sudah ada VAR yang posisinya di atas kamera untuk melihat, baik itu di gawang dan lain sebagainya. Nah, juga ada itu ketinggian moral agar dia tidak bisa disogok, tidak bisa menerima atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan integritas moralitas dia sebagai seorang muslim khususnya, dan secara umum sebagai manusia. Jadi dia tetap adil karena punya integritas yang tinggi, moralitas yang tinggi, hati yang teguh kepada kebenaran, nggak bisa dikecoh, nggak bisa disogok, nggak bisa diajak kompromi dan lain sebagainya. Dan juga ala itu adalah intelektualitas. Dia harus punya intelektualitas yang tinggi agar dia bisa menghukumi seseorang dengan argumen yang matang. Jadi ketika orang salah, dia bisa membuktikan kesalahan orang itu secara solid. Nah, itu artinya moderat. Jadi umat Islam itu seharusnya menjadi umat yang berada di tengah-tengah, tidak condong kanan, tidak condong kiri, dan berpihak hanya kepada fakta yang objektif, yang benar, dan kemudian membela orang-orang yang terdiskriminasi. Baik, lalu sikap-sikap seperti apa nih Habib yang termasuk dalam moderasi beragama? Ya, pertama secara hukum dia adil. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, kalau Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Padahal Sayyidah Fatimah itu adalah putrinya Nabi Muhammad. Jadi dia adil secara hukum ketika menghukumi itu, kemudian adil. Yang kedua, sikap moderat itu artinya tidak berlebihan dalam segala hal. Sebagaimana yang dikatakan oleh ayat, jangan sampai kebencian kamu kepada sesuatu membuat kamu tidak adil. Jadi walaupun benci karena keburukan dan kesalahan orang lain, kita hukum sepantasnya, tidak berlebihan. Karena wallahu la yuhibbul musrifin, Allah itu gak suka kepada segala sesuatu yang berlebihan. Jadi moderat itu dalam artian juga tidak berlebihan. Selain tadi adil, proporsional, dia juga tidak berlebihan dalam menghukumi, dalam melihat sesuatu, dalam menilai sesuatu. Dia itu proporsional, tidak berlebihan. Kemudian juga moderat artinya berusaha di tengah-tengah untuk mengajak orang-orang yang condong ke kanan dan condong ke kiri untuk ke tengah. Agar apa? Agar ada titik kumpul bersama di antara orang-orang yang berbeda. Karena tugas kita sebagai seorang muslim bukan fokus kepada perbedaan. Biarkan perbedaan itu menjadi keyakinan kita masing-masing, konsumsi di wilayah privat kita. Yang harus kita ketengahkan adalah mencari persamaan berupa titik kumpul di tengah agar kita bisa bersama-sama dalam kebaikan. Saya bayangkan Nabi Muhammad itu kalau ketemu dengan orang Yahudi, beliau tanya, kamu orang Arab ya? Bukan, saya orang Yahudi. Oh, tapi agamanya Islam? Enggak, agama saya juga Yahudi. Oh, tapi kamu nyembah Tuhan yang satu? Iya. Oh yaudah, berarti kita saudara sebagai penyembah Tuhan yang satu, monoteisme. Jadi saya bayangkan Nabi itu seorang yang terus mencari-cari titik tengah agar kita bisa ketemu di tengah dan bersama-sama di tengah untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama kita. Karena utamanya masalah-masalah besar kita dan masalah-masalah dasar kita adalah masalah-masalah yang ada di tengah. Karena itu masalah semua orang. Kemiskinan, masalah semua orang, mau muslim, non-muslim, Dayak, Melayu, siapapun, itu masalah. Kebodohan, kemudian kesehatan mental, lingkungan,
dan lain sebagainya, itu masalah-masalah besar. Karena kenapa? Karena semua orang punya masalah besar itu, sehingga yang utama harus kita selesaikan adalah masalah bersama itu, karena itu masalah yang besar dan mendasar pada kita. Lalu Habib Jafar, bagaimana cara menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah tak kenal maka ta'aruf, maka kenalan kita biar sayang. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah saling mengenal satu sama lain. Kita itu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cenderung membenci sesuatu yang tidak kita kenali. Saya itu selalu takut kepada gudang di rumah saya, karena saya nggak kenal gudang itu. Saya menganggap gudang itu angker, ada hantunya, bahaya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya nggak kenal. Saya nggak boleh pergi ke gudang itu oleh orang tua, karena banyak peralatan pertukangan yang bisa membahayakan saya. Karena saya nggak kenal, bayangan saya, di gudang tuh ada genderuwo, ada setan yang begini dan begini. Kenapa? Karena nggak kenal. Tapi tempat-tempat yang saya tiap hari datangi dari rumah saya nggak merasa ada bahaya, ada setannya, atau ada hal-hal yang aneh di sana, karena saya kenal. Ketika orang nggak kenal, maka yang tumbuh di kepalanya adalah asumsi-asumsi yang disebabkan oleh misalnya omongan orang lain, media, atau stereotip-stereotip. Oh, orang Daya itu begini, orang Melayu itu begini, orang Madura itu begini, dan lain sebagainya. Maka saling mengenali, ta'aruf, itu adalah pintu menuju moderasi. Kemudian yang kedua adalah menurunkan ketinggian hati kita. Wahfid janahaka, kata Allah dalam Al-Quran. Rendahkan hati kamu untuk bisa menjadi moderat. Kalau kamu menganggap ras kamu unggul, agama kamu unggul, dan apa yang menempel sebagai identitas kamu unggul, maka kamu nggak mau akhirnya menyapa orang lain, berkenalan dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain. Maka yang kedua yang perlu dimiliki adalah hilangnya ego dan rendahnya hati untuk bisa menyapa orang lain, meskipun menyapa terlebih dahulu. Orang tinggi hati gak mau nyapa duluan. Maka kerendahan itu juga adalah kunci dalam moderasi. Kemudian yang ketiga adalah mencoba untuk hidup bersama dengan mereka. Bukan hanya saling mengenali, tapi hidup bersama, agar kita bisa merasakan secara praktis, bukan hanya teoritis dari perkenalan itu, bahwa mereka itu juga baik. Kalau dalam filsafat itu disebut sebagai fenomenologi. Jadi itu kemudian yang diterapkan dalam keilmuan antropologi. Kalau kita ingin mengenal seseorang, kita harus hidup bersama dengan dia dalam jangka waktu tertentu agar betul-betul mengenal dia. Nah, penting kita bukan hanya berkenalan, tapi hidup bersama mereka. Nah, hidup bersama mereka dalam artian seperti apa? Dalam artian dalam perkara-perkara yang memang diperbolehkan oleh agama kita dan tidak mengganggu orang lain. Misalnya, ikut peribadatan agama lain agar kita bisa mengenal dia, itu tidak diperkenankan dalam Islam. Dan bisa jadi itu akan mengganggu peribadatan orang lain. Jangan lakukan. Makanya, lakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama kita dan diperkenankan, diizinkan oleh agama lain. Begitu juga terkait ras. Lakukan sesuatu yang diperkenankan oleh ras kita dan diperbolehkan oleh ras lain agar kita bisa hidup bersama. Dan puncak dari hidup bersama itu adalah bekerja sama. Bekerja sama dalam hal-hal yang kita anggap itu adalah visi dan misi bersama kita. Bekerja sama dalam mengentaskan kemiskinan, bekerja sama dalam mengentaskan kebodohan, buta huruf, dan lain sebagainya. Jadi itu prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak menjadi pribadi yang moderat, khususnya sebagai seorang muslim. Ya, baik, Habib Jafar, selanjutnya nih, seberapa penting kerukunan, keharmonisan atau masyarakat di suatu daerah, tentunya bagi pembangunan daerah tersebut. Sesuai slogan Bapak Bupati Malinaw, MPW Mawang, Habib,
dimana harmonis untuk kita semua, atau salam harmonis untuk kita semua. Ya, dimana artinya salam harmonis ini ya keadilan semuanya nih, ada semua nih, harmonis untuk kita semua. Ini seperti apa? Iya, saya tadi katakan bahwa harmoni itu membawa keindahan, membawa kekuatan karena saling melengkapi satu sama lain, karena saling mewarnai satu sama lain. Tapi yang lebih mendasar, apa pentingnya harmoni, damai itu sendiri adalah agar kita bisa hidup dengan baik. Pondasi utamanya adalah keamanan, kedamaian, dan harmoni itu. Kalau tidak ada kedamaian, tidak ada keamanan, jangankan untuk beribadah, jangankan untuk berkarya, untuk hidup aja gak bisa. Negara-negara yang konflik itu, orang-orangnya tidak pernah membayangkan bahwa mereka besok masih akan bangun. Di tengah rudal di mana-mana, di tengah senjata di mana-mana, di tengah tembakan di mana-mana. Kita bersyukur di Indonesia, meskipun kita berada di bawah perbedaan yang paling besar di dunia. Di sini itu satu negara banyak suku. Di Arab itu satu suku banyak negara. Di sini banyak suku bisa disatukan dalam satu negara. Di Arab itu satu suku tapi nggak bisa, pencar-pencar negaranya. Dan kerap kali di Timur Tengah itu terjebak dalam konflik horizontal di antara mereka, khususnya di antara suku. Misalnya di Afghanistan dan lain sebagainya. Nah, kita dikaruniai keamanan itu. Keamanan itu aspek yang paling mendasar. Sehingga kata Nabi, seorang mukmin adalah seorang yang bisa memberikan rasa aman kepada orang lain dari lisannya maupun tangannya. Karena itu keamanan adalah aspek yang paling mendasar. Sehingga dalam perjanjian Hudaybiyah, walaupun perjanjian itu tidak adil kepada umat Islam, dan umat Islam sebenarnya bisa melakukan penyerangan kepada orang-orang musyrik Mekah karena diperlakukan tidak adil dalam perjanjian itu, Nabi memilih untuk tetap setia kepada perjanjian itu. Karena Nabi ingin perdamaian terjadi di masyarakat pada saat itu. Nabi tidak ingin ada nyawa yang melayang, tidak ingin ada darah yang tumpah, tidak ingin ada harta yang hancur. Sehingga Nabi memilih perjanjian Hudaybiyah, meskipun perjanjian Hudaybiyah itu tidak adil kepada umat Islam, dan meskipun umat Islam bisa menyerang orang-orang musyrik karena diperlakukan tidak adil, tapi Nabi memilih untuk perjanjian. Karena perdamaian itu adalah sesuatu yang paling mendasar. Kita bisa beribadah karena damai, kita bisa berkarya karena damai, kita bisa melakukan apapun karena damai. Bahkan kita bisa tidak melakukan apapun, rebahan ya karena damai. Kalau nggak damai nggak bisa dilakukan apapun itu. Bahkan yang paling mendasar, kita bisa hidup karena damai. Karena itu mensyukuri perdamaian dengan terus melestarikan dan menjaga perdamaian itu adalah satu upaya mendasar bagi kita agar kita bisa hidup. Makanya prinsip dasar dalam hukum Islam itu adalah diantaranya ada 5. Satu itu adalah hifdun nafas, menjaga nyawa dengan perdamaian. Yang kedua adalah hifdul mal, menjaga harta dengan apa? Dengan perdamaian. Jadi perdamaian itu salah satu ciri utama Islam, sehingga Islam itu diantara maknanya adalah salam yang artinya damai. Maka tidak Muslim orang yang tidak suka kepada perdamaian, orang yang tidak mengupayakan perdamaian, dan orang yang tidak menjaga perdamaian. Mereka bukan Muslim. Di antara ciri seorang Muslim, dia bukan hanya menjaga perdamaian, tapi faslihu, mendamaikan orang yang berkonflik. Jadi damai itu kata kunci bagi agama Islam. Baik, Habib Jafar, terasa nih kita ngobrolnya panjang lebar ya. Panjang. Insya Allah nih semoga dapat memberikan edukasi dan inspirasi nih buat para pemirsa sahabat Pijar. Ya, Habib Jafar ini kan dikenal dengan Habib milenial. Nah, lalu Bib nih, untuk pesannya nih untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Manado tuh seperti apa, Bib? Iya, pesan mendasar saya bahwa
kita bisa hidup baik-baik saja kalau kita punya visi. Anak muda ini mudah ke-trigger tren, ke-trigger ini dan itu. Maka cara kita menjaga agar kita baik-baik saja harus punya visi, tujuan. Apa sih target kita, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang? Kalau saya sudah punya tujuan pergi ke tas ini, maka apapun yang terjadi di sini nggak akan membuat saya ke-trigger. Itulah makna khusyuk dalam Islam. Khusyuk itu bukan hanya di sholat, tapi dalam hidup harus khusyuk. Khusyuk pada apa? Khusyuk pada tujuan hidup. Karena itu seorang anak muda, dia harus punya tujuan sedari awal dan bekerja untuk tujuannya itu, sehingga dia bisa fokus ke sana dan tidak terabaikan oleh segala sesuatu yang ada di kanan kirinya. Karena kalau enggak, dia akan menjadi generasi yang ke-trigger ke sana kemari, akhirnya enggak punya identitas. Ada tren ini dia ke sini, ada tren itu dia ke situ. Karena enggak punya tujuan, dia main jalan aja. Akhirnya celingak-celingok ke kanan, ke kiri. Oh, ada ini ke sini, oh ada itu ke situ. Maka penting seorang anak muda itu punya tujuan, untuk dia hidup bagi tujuan itu. Dan menentukan tujuan itu tentu tidak mudah. Karena itu penting bagi anak muda memberikan waktu dan konsentrasi serta eksplorasi yang besar untuk menggali apa tujuannya. Dan tujuan itu tidak utamanya didapat dari luar dirinya, tapi didapat dari dalam dirinya. Apa gift, potensi, hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kemudian itu dijadikan potensi modal bagi kita untuk menentukan apa sih tujuan kita. Bakat itu yang menjadi titik bagi kita untuk menentukan tujuan kita apa. Karena kalau tujuannya ditentukan tidak berdasarkan potensi yang ada pada dirinya, kita akan frustasi. Karena akhirnya terseok-seok untuk mendapatkan tujuan itu, karena kita gak punya modalnya dalam diri. Lantaran apa? Lantaran ngelihat orang lain, oh itu kok kayaknya keren ya, udah mau jadi itu. Oh enggak, ini juga keren ya, udah mau jadi ini. Akhirnya bingung, dan semuanya tidak berasal dari potensi yang Tuhan berikan kepada dirinya. Akhirnya dia gagal karena tidak mensyukuri potensi yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi kalau tujuan itu ditentukan berdasarkan potensi yang ada pada dirinya, maka dia akan bisa bukan cuman mudah, tapi enjoy menjalani dan mendapatkan tujuan itu. Baik, sahabat pijar dimanapun berada, dan terasa nih Habib Jafar luar biasa sekali sudah singgah nih di Malino Punya Cerita, dan sahabat pijar selalu menunggu episode selanjutnya, dan semoga Habib Jafar bisa nih hadir ke Kabupaten Malino lagi next. Amin, insyaallah. Dan selalu diberikan kesehatan. Dan sahabat pijar dimanapun berada, demikian obrolan kita bersama Habib Jafar di Malino Punya Cerita dengan topik pembahasan moderasi beragama di Kabupaten Malino. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan terima kasih, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.